Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan orang berunjuk rasa menolak sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Aksi massa menimbulkan kemacetan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Membawa spanduk, puluhan orang berorasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam tuntutannya, massa meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa juga mendesak perkara pokok menjerat Febri Adriansyah diusut tuntas dan segera menangkap seluruh pihak yang terlibat. Selama unjuk rasa berlangsung, polisi dikerahkan ke lokasi untuk mengurai kemacetan. Sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar. Kepolisian selaku termohon meminta Hakim Tunggal Pengadilan Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Febri Adriansyah. Dalam sidang hari ini, Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri selaku termohon menegaskan penetapan Febri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU telah berdasarkan lebih dari 2 alat bukti yang sah. Kepolisian menjelaskan penyidik telah memeriksa 16 saksi dan 3 ahli. Penyidik juga mengantongi barang bukti sebelum menetapkan Febri sebagai tersangka. Perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa setelah perkara berada pada tahap penyidikan, para termohon selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta barang bukti, penggeledahan, penyitaan, penelusuran transaksi dan aliran dana serta tindakan penyidikan lainnya yang sah menurut hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut dan setelah diperoleh alat bukti yang dipersyaratkan oleh KUHP, para termohon kemudian menetapkan pihak pemohon. Sementara itu, kubu ex-Jampitsus Febri Adriansyah menilai jawaban Polri dan Kejagung dalam sidang pra-peradilan justru memperkuat dalil permohonan yang diajukan. Salah satu yang memperkuat permohonan pra-peradilan karena Polri mengakui bahwa dalam prosesnya Febri tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dan tentu kami berharap bahwa besok itu argumen-argumen yang kami sampaikan ini tadi akan mendapat dukungan dari para ahli yang hendak kami hadirkan. Begitu juga tentunya kami berharap juga ahli-ahli yang akan dihadirkan oleh pihak termohon akan mencoba melihat perkara ini secara jernih. Sebab bagaimanapun juga bagi kami ini bukan hanya kepentingan dari Pak Febri Adriansyah, tetapi adalah untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga tidak semua orang dengan mudah dan serta-merta, ya, apalagi disangka dengan pasal-pasal yang belum ada undang-undangnya. Ini kan akan merugikan kepentingan hukum orang dan juga ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan secara kasat mata. Untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang pra-peradilan Febri, kita sudah terhubung dengan Jen Cahyani. Halo Jen, ada informasi terbaru apa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri saat ini sudah selesai, di mana pada hari ini ada 2 sesi sidang pra-peradilan yang diajukan oleh pihak atau kubu Febri Adriansyah, di mana yang pertama tadi pada pagi tadi sekitar pukul 9 pagi dimulai, ini terkait dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang menurut kubu Febri Adriansyah yang diwakilkan tadi dengan kuasa hukumnya, ini mereka menyatakan kalau tidak sah dan menurut mereka ini terkait dengan penggeledahan dan juga penyitaannya tidak sah karena surat penyidikan ini terbit setelah penggeledahan. Namun dari pihak termohon, yakni di mana Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung, ini mereka menilai bahwa dalam prosedurnya memang untuk penyelidikan terlebih dahulu dilakukan sebelum penyidikan, sehingga untuk penyelidikan sendiri ini sudah termasuk dengan bagaimana penggalian barang bukti, di mana sempat juga ada penyitaan barang di rumah pribadi Febri Adriansyah di Sentul, ini dilakukan terlebih dahulu dari penyidikan. Namun berbeda pendapat dari kubu Febri Adriansyah sendiri yang mereka menyatakan kalau seharusnya surat penyidikan itu terbit terlebih dahulu. Dan kemudian
disusul pada sesi kedua di mana tadi dimulai sekitar pukul 1:30 siang atau 13.30 waktu Indonesia Barat terkait dengan penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka yang menurut kubu Febri Adriansyah sendiri ini tidak sesuai pasal-pasal yang tertera di perundang-undangan, di mana ini belum ada pasal yang tepat terkait dengan penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka dan belum termuat di KUHP. Namun kalau dari kubu Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung, di mana Kejaksaan Agung ini ditunjuk oleh Kortas Tipikor Polri untuk menangani kasus ini mereka menyatakan kalau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah tertera di KUHP, dan tadi juga sempat dikatakan oleh Hakim Tunggal yang menangani untuk pra-peradilan pada hari ini bahwa yang diajukan atau yang dimohonkan oleh pihak Febri Adriansyah sendiri ini tidak sesuai karena untuk pasalnya sendiri penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka ini sudah termuat di KUHP dan ini merupakan hal yang sah. Jadi dari kubu termohon atau di sini Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung meminta atau memohon kepada Hakim Tunggal, hakim di pra-peradilan kasus Febri Adriansyah ini untuk menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Febri Adriansyah. Dan untuk pada esok hari ini akan dilanjutkan untuk pra-peradilan terkait dengan pemeriksaan sejumlah saksi yang besok pagi hari juga akan dihadirkan sejumlah saksi dari pihak Febri Adriansyah sendiri. Nanti kita lihat akan seperti apa keberjalanannya karena pra-peradilan ini masih berjalan dan belum ketok palu begitu ya David dan juga pemirsa. Kita masih melihat seperti apa pendapat dari masing-masing pihak, baik itu pemohon dari pihak Febri Adriansyah yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan juga dari pihak termohon yakni dari Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan kasus korupsi dari ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara itu David. Baik, apakah di sana masih ada aksi demo? Ya David, untuk saat ini aksi demo sendiri sudah tidak ada ya. Tadi massa sudah membubarkan diri pada siang hari, yang dimana ini massa meminta dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri untuk mendorong di mana ini Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung untuk terus mengawal kasus dari Febri Adriansyah ini yang diduga melakukan korupsi dan barang buktinya juga sudah didapatkan yang juga sudah diajukan ke pengadilan. Dan tadi massa tentu saja mendukung dari pihak termohon di dalam sidang pra-peradilan ini untuk terus mendorong dari sejumlah pihak baik itu Kortas Tipikor Polri, kemudian dari Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi Febri Adriansyah sebagai ex Jampitsus, kemudian juga mendorong dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri untuk mengabulkan permohonan dari termohon di sini yakni Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung dan menolak pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri Adriansyah. David. Jen Cahyani, terima kasih sudah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Pemirsa, meskipun menegaskan tak terkait dengan barang bukti, tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta sitaan emas 74 kg dan uang miliaran rupiah dikembalikan ke tempat asal. Namun terkait kepemilikan barang bukti tersebut, prinsip dasar tuntutan hukum Febri bukan ke arah situ. Juga penasaran Mas, untuk pembelaan tentang barang bukti emas 74 kg dan uang sitaan miliaran rupiah itu, nah ini gimana Mas Alfon? Milik siapa? Apakah publik akan dijelaskan bahwa hingga ujungnya adalah Pak Febri tidak bersalah? Prinsip dasarnya nggak di situ. Prinsip dasarnya adalah pada saat ini apakah memang yang klien kami FA alat buktinya itu banyak yang menyatakan bahwa bersangkutan itu terlibat dan menjadi seorang tersangka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang berkesesuaian semuanya. Prinsip dasarnya di situ dulu. Kalau semisal sudah terbukti, apa kira-kira barang bukti dan alat bukti yang ikut atau mungkin yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana tersebut? Ini kan ada emas, ini ada uang 500 miliar.
Pertanyaannya, apakah barang-barang tersebut itu ada relevansinya pada klien kami atau tidak? Itu menjadi pertanyaannya. Gitu ya. Yang kabarnya itu disewa oleh suatu yayasan, kan begitu kan? Berarti sudah tidak terhubung lagi dengan Pak Febri di situ, Pak FA. Ya, seperti itu sebenarnya harus dipahami bahwa siapa sih yang menguasai barang itu. Sementara ini sudah bukan tempat yang dikuasai oleh FA. Dari pihak Pak FA, apakah ada permintaan untuk mengembalikan barang bukti tersebut, emas 74 kg dan uang sitaan itu, apakah ada permintaan seperti itu, Mas? Dalam petitum ada. Kenapa, Mas? Iya. Bukannya tidak ada hubungannya tadi katanya, Mas, dengan Pak FA? Betul, tetapi yang jelas pada saat ini bahwa proses penggeledahan dan penyitaan itu tidak sah. Dan kemudian dalam prinsip dasar kepada hak milik gitu ya, di mana dia menyita, di mana dia menggeledah, dikembalikan pada tempat asalnya. Saya tidak mengatakan itu Eva ya, tetapi di mana tempat dia ditemukan, di mana tempat dia digeledah, di mana tempat dia disita. Kembalikan situ lagi.